Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pengurus JMSI dan Ketua Umum JMSI yang hari ini ada di Venezuela. Mudah-mudahan bisa mengikuti ataupun bisa mendapat informasi bahwa kita laksanakan kegiatan ini. Ketua Dewan Pakar JMSI, Sekretaris Jenderal Pak Mahmud Marhaba, yang selalu semangat, selalu menyemangati kita di setiap kegiatan JMSI. Panitia dan segenap hadirin undangan yang saya hormati, dan baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya. Saya sesungguhnya sangat berkeinginan untuk hadir di Sulawesi Tenggara, Kendari. Tapi setelah dihitung, memang tiketnya saya tidak dapat karena saya harus pulang besok. Karena ada kegiatan yang tidak bisa saya wakilkan, yang harus hadir saya secara fisik. Jadi sekali lagi saya mohon maaf untuk kegiatan hari ini, saya hadir secara virtual. Tetapi walaupun secara virtual, pikiran saya, fisik saya penuh di dalam kegiatan JMSI yang diselenggarakan pada siang hari ini. Rekan-rekan semua yang saya hormati, tentu kita tadi disampaikan oleh Pak Mahmud Marhaba, tentu kita tidak pernah berhenti untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Kalimat tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi itu adalah amanat undang-undang. Undang-Undang 19 2019 di dalam pasal 6 disebutkan tugas pokok KPK adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Ini kata undang-undang. Yang kedua, KPK juga diberikan tugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Artinya tidak ada ruang yang membatasi KPK untuk melakukan koordinasi supaya tidak terjadi korupsi itu. Kenapa ini kami katakan? Jangan sampai apa yang dilakukan KPK di dalam upaya pencegahan korupsi itu dianggap ada yang mengatakan mubazir. Sesungguhnya ini adalah pelaksanaan tugas daripada undang-undang. Sama dengan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kami juga tidak pernah absen setiap ada program pemerintah, baik dalam rangka penanganan COVID-19 maupun pemulihan ekonomi nasional, kita hadir. Bahkan siang tadi saya jam 9 mengikuti menjadi narasumber kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia Hari Pers Nasional. Untuk itu saya juga menyampaikan selamat memperingati Hari Pers Nasional hari ini. Karena saya yakin warga besar JMSI juga merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan Hari Pers Nasional. Hari Pers Nasional memang ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 9 Februari 1985. Artinya hari ini sudah hari yang ke-37 tahun. Bapak Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, kembali lagi dengan tugas pokok KPK tadi, tentu sesungguhnya tugas pokok ini akan bisa menjadi ringan apabila semua anak bangsa, segenap elemen masyarakat ikut memberikan andil. Tidak terkecuali rekan-rekan yang sudah tergabung di dalam jaringan media cyber Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saja rekan-rekan mengambil peran, tentu pekerjaan KPK akan menjadi ringan. Tentu banyak cara yang dilakukan oleh rekan-rekan dalam rangka melakukan
pemberantasan korupsi melalui upaya-upaya tindakan-tindakan pencegahan. Karena itu, nanti di akhir materi saya ingin sampaikan di mana peran rekan-rekan JMSI bisa bermain di dalam rangka pemberantasan korupsi. Pada kesempatan ini pun saya ingin menyampaikan penghargaan, apresiasi yang setinggi-tingginya segenap rekan-rekan JMSI dimanapun berada. Karena pertama, hari ini adalah Hari Pers Nasional tahun 2022. Yang kedua, rekan-rekan telah memberikan andil besar. Andil besarnya apa? Satu, menyampaikan informasi yang benar kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, rekan-rekan sudah diseminasi informasi. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, karena peran rekan-rekanlah Indonesia bisa mewujudkan tujuannya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Para pendiri bangsa kita sepakat menyatukan kita di dalam satu kepentingan, yaitu kepentingan bersama tujuan nasional. Sebagaimana diamanatkan di dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Ada 4 yang membuat kita menjadi erat. 17.504 pulau menjadi satu karena satu tujuan negara. Negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, Pulau Rote sampai Miangas. Didiami lebih dari 1.331 suku yang berbicara dengan lebih dari 700-an bahasa. Tapi kita bisa satu karena ada semangat kepentingan bersama, common interest, yaitu tujuan nasional. Inilah pula yang menggerakkan saya tidak pernah absen dari kegiatan rekan-rekan JMSI. Karena sesungguhnya kita semua memiliki kepentingan yang sama, yaitu ingin mewujudkan tujuan nasional tadi. Yang kedua, tentu di dalam rekan-rekan bekerja, saya sangat paham bagaimana rekan-rekan tidak hanya sekedar memberikan informasi, diseminasi informasi, tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi jauh dari itu, karena rekan-rekan karyanya bisa membangun budaya, bisa mengubah budaya, bahkan mengubah peradaban suatu bangsa, termasuk budaya anti korupsi, peradaban anti korupsi. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan, apresiasi terhadap rekan-rekan yang tergabung di dalam JMSI. Selanjutnya, kalau kita lihat tindak pidana korupsi sekarang ini tentu masih ada. Yang seharusnya zaman era demokrasi sudah tidak boleh ada korupsi. Kenapa? Karena semua bisa dikontrol, semua bisa dilihat, karena ruh daripada demokrasi adalah keterbukaan. Ruh daripada demokrasi adalah terbuka segala sesuatunya, transparansi menjadikan energi, semangat demokrasi itu sendiri. Jadi dengan transparansi, dengan akuntabilitas, dengan keterbukaan, dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik, karena menganut demokrasi, maka tentulah tidak ada peluang dan celah orang untuk melakukan korupsi. Karena semua sudah terlihat. Ibaratkan sebuah rumah. Jikalau rumah itu dalam keadaan pengap dan gelap, maka tentulah ada hewan-hewan yang berdiam di rumah gelap. Apalagi pengap. Apakah itu tikus, apakah itu kecoa, atau yang lain-lain. Tetapi seketika rumah itu terbuka, tentulah tikus, kecoa, dan lain-lain. Itu pasti akan keluar. Karena semua sudah menjadi terang benderang dan bercahaya. Itulah juga analog negara kita yang menganut demokrasi, yang roh transparansi, akuntabilitas, maka tidak boleh ada lagi korupsi. Karena setiap rupiah dibuat rencana penganggaran, dibuat program dan kegiatannya, dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh wakil-wakil rakyat, baik anggaran era APBD, era APBN,
dan pelaksanaannya pun diawasi oleh BPK, oleh BPKP, oleh aparatur pengawas internal pemerintah. Pendek kata, tidak ada ruang seharusnya untuk melakukan korupsi. Tetapi kenapa masih ada? Ini menjadi pertanyaan kita bersama. Kalau korupsi ini masih ada sekarang, walaupun kita sudah melakukan penindakan tegas, saya ingin kasih gambaran. Sejak KPK berdiri sampai hari ini, sudah lebih dari 1.357 orang yang dilakukan proses hukum oleh KPK. Tersebar di 26 provinsi. Banyak bupati terlibat. Gubernur sudah dilakukan penanganan hukum oleh KPK 22 orang. Bupati lebih dari, coba lihat datanya. Bupati lebih dari 134 orang. Kita lihat data supaya saya tidak keliru. Pendek kata, legislatif pun sudah ada yang terkena dimintain pertanggungjawaban oleh KPK. Hakim juga ada. Para politisi juga ada. Pimpinan Kementerian Lembaga pun ada. Sudah semua. Tetapi tetap saja masih ada korupsi. Kita ambil misalnya. Bupati wali kota itu sudah 141 orang. Gubernur sudah 22 orang. Kementerian lembaga sudah 33 orang. Swasta 345 orang. Legislatif, DPR maupun DPRD, 309 orang. Ini menunjukkan bahwa korupsi itu masih ada. Tentu kita menjadi PR kita bersama bagaimana cara menghentikan korupsi. Nah, untuk itu, pada kesempatan siang hari ini saya mengajak rekan-rekan JMSI untuk mengambil peran di dalam pemberantasan korupsi ini. Rekan-rekan, banyak cara yang bisa dilakukan untuk ikut serta ambil peran besar untuk memberantas korupsi. Saya ambil contoh. Kami saat ini sudah mengembangkan disebut dengan 3 strategi pemberantasan korupsi. Pertama adalah pendidikan. Di pendekatan pendidikan, rekan-rekan JMSI bisa mengambil slot. Bagaimana rekan-rekan membuat tulisan atau literasi tentang pendidikan masyarakat supaya orang, penyelenggara negara, aparatur sipil negara, P3K, pendek kata semua pihak tidak ingin melakukan korupsi. Semua kamar kekuasaan tidak ingin melakukan korupsi. Apakah itu yang bertugas di kamar kekuasaan legislatif tidak ingin korupsi. Menyusun undang-undang bebas dari korupsi. Pengesahan RAPBN, APBD bebas dari korupsi. Tidak lagi ada uang ketok palu. Tidak ada lagi pengadaan barang jasa yang penuh dengan suap dan gratifikasi. Begitu juga dengan pendekatan pencegahan. Kawan-kawan bisa melihat, meneliti, mengkaji, apakah ada sistem yang buruk, yang lemah, maupun yang gagal di seluruh lapisan kekuasaan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka rekan-rekan bisa memberikan andil di sini, mengambil peran dengan cara bisa saja membuat saran masukan perbaikan sistem, sehingga sistem itu menjadi baik. Kalau sistem yang baik, maka akan menutup celah dan peluang untuk melakukan korupsi. Kawan-kawan yang tergabung dalam JMSI pun bisa memberikan andil di dalam pencegahan korupsi. Begitu juga dengan penindakan, kami sampaikan, begitu banyak yang sudah kita mintain pertanggungjawaban pidana. Tapi bukan hanya pemidanaan badan yang penting. Di dalam pendekatan penindakan, hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengembalikan kerugian uang sebanyak-banyaknya. Dan melakukan pemerampasan terhadap aset-aset hasil korupsi para koruptor. Karena sesungguhnya hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, sulit rasanya akan menghentikan korupsi. Satu caranya adalah kita bangun budaya anti korupsi, dan tentu juga
seluruh harta kekayaan para koruptor harus dirampas oleh negara, sehingga itulah yang mungkin bisa membuat orang tidak ingin melakukan korupsi. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua yang saya hormati, saya akan mengajak rekan-rekan, kami telah membuat roadmap pemberantasan korupsi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2045. Kenapa angka 2045 jadi penting? Karena di tahun 2045, Indonesia akan memperingati 1 abad, 100 tahun Indonesia merdeka. Dan kita juga lihat, selama 100 tahun, bagaimana upaya-upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, kita ingin mewujudkan Indonesia di tahun 2045, yaitu Indonesia yang menjadi suatu kekuatan 5 ekonomi terbesar dunia. Dan Indonesia menjadi negara yang mendapatkan pendapatan menengah. Saya yakin itu bisa kita wujudkan kalau kita sepakat memerangi dan memberantas korupsi. Kalau kita sepakat mengatakan bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Corruption is our common enemy. Kalau itu tidak ada, maka sulit rasanya korupsi bisa kita hentikan. Bisa saja orang tidak suka dengan korupsi, tetapi tidak juga banyak yang memberikan perhatian bagaimana menghentikan korupsi itu. Karenanya melalui kesempatan ini, saya mengajak rekan-rekan yang tergabung dalam JMSI untuk melakukan upaya, tindakan-tindakan untuk menghentikan korupsi. Apakah itu dengan cara tulisan, pemikiran, ataupun juga masukan supaya korupsi betul-betul tidak ada, dan seluruh sistem tidak membuka peluang dan kesempatan terjadi korupsi, dan tidak ada lagi sistem yang ramah terhadap korupsi. Rekan-rekan semua yang saya hormati, di dalam roadmap 2022-2045, kami memantapkan 3 pendekatan pendidikan masyarakat, pencegahan korupsi dan cara perbaikan sistem, penindakan secara proporsional sesuai dengan asas-asas tugas pokok KPK, di mana di dalam pasal 5 disebutkan asas-asas tugas pokok KPK adalah: 1. KPK melakukan tugas dengan kepentingan umum. 2. Menjamin kepastian hukum. 3. Menjamin rasa keadilan. 4. Transparansi keterbukaan. 5. Proporsionalitas. Dan yang ke-6 adalah tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena itu penjabarannya mulai beberapa tahun, setidaknya 2 tahun terakhir, kami tidak memang mengumumkan tersangka sebelum ada cukup bukti dan kecukupan bukti. Karena sesungguhnya kami ingin menjunjung tinggi hak asasi manusia, kami ingin mendatangkan kepastian hukum, kami juga ingin menghadirkan rasa keadilan. Sehingga setiap orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka betul-betul telah memiliki cukup bukti. Karena sesungguhnya tersangka adalah setiap orang atau seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut juga sebagai pelaku tindak pidana. Setiap orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami menjamin hak-hak mereka supaya lebih cepat dihadirkan di peradilan. Karena prinsip penegakan hukum, the sunrise and the sunset principle, matahari terbit pasti ada matahari terbenam. Begitu juga seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka harus ada putusan akhir di peradilan, apakah dia bersalah atau tidak bersalah. Karena sesungguhnya seseorang dinyatakan bersalah itu atas putusan pengadilan. Itulah yang dianut oleh hukum acara pidana kita, presumption of innocence, praduga tak bersalah. Seseorang tidak bisa dikatakan bersalah sebelum ada putusan hukum yang tetap. Karena itu, KPK bekerja keras untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti yang cukup untuk membawa seseorang dapat diduga
telah melakukan tindak pidana korupsi. Karena pada prinsipnya di dalam pasal 183 Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 disebutkan hakim tidak dapat memutus suatu perkara kecuali berdasarkan keyakinannya dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. Karena itu kami bekerja bukan karena opini, kami bekerja bukan karena diunjuk rasa, tapi kami bekerja karena hakikat, filosofi, pendekatan hukum, dan standarnya adalah standar hukum. Kami juga bekerja bukan karena kepentingan politik, dan pekerjaan KPK jauh dari kepentingan politik. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, di dalam roadmap dan sentra KPK, kami telah menyusun juga tentang bagaimana mengoptimalkan 3 pendekatan pemberantasan korupsi yang kami kemas dalam orkestrasi pemberantasan korupsi. Orkestrasi pemberantasan korupsi menjadi penting karena tidak ada sebuah lagu yang indah bisa ditampilkan apabila tidak semua pemain musik, penyanyi, dirigen dalam satu nada, seirama, selaras untuk mewujudkan indahnya sebuah lagu. Karena itu kami menganalogkan, jika kita ingin memberantas korupsi, maka harus ada orkestrasi pemberantasan korupsi. Siapa yang terlibat di dalam orkestrasi pemberantasan korupsi? Setidak-tidaknya dengan orkestrasi, maka 3 kekuasaan dan 1 kekuasaan partai politik bisa kami ajak. Dan rekan-rekan pun yang tergabung dalam JMSI bisa mengambil peran untuk menggerakkan kamar kekuasaan legislatif untuk tidak atau bebas daripada korupsi. Baik itu dalam penyusunan undang-undang, dalam pemilihan kepala pejabat negara, dalam pengesahan APBN, tidak boleh ada korupsi. Dan juga tidak boleh ada konflik kepentingan. Dan juga tidak ada jual pengaruh, gratifikasi maupun suap. Begitu juga dengan kamar-kamar eksekutif dan kamar-kamar yudikatif. Apalagi kekuasaan partai politik. Kami ingin 3 kekuasaan dan 1 kekuasaan partai politik harus bersih dan bebas dari praktek korupsi. Hal ini bisa terwujud kalau semua elemen masyarakat, termasuk di dalamnya yang tergabung rekan-rekan dalam JMSI, memberikan peran supaya tidak terjadi korupsi di negeri ini. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Selamat melaksanakan kegiatan di Kendari. Saya mohon maaf, tapi mudah-mudahan pada saat yang berbeda saya akan hadir. Sekali lagi saya mohon maaf, karena saya ada kegiatan dengan Dewan Pengawas yang tidak bisa saya wakilkan dan juga tidak bisa saya tunda. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Firly atas kesediaannya untuk bisa mengisi ruang virtual dalam rangka hari ulang tahun JMSI yang kedua. Kami berharap bahwa ini bukan hanya ini saja, tapi ke depan. Namun setelah kami bercakap dalam sesaat bagaimana melihat semangat perjuangan Pak Firly untuk memberantas korupsi, maka kami dari Jaringan Media Civil Indonesia terpanggil sebagai wujud nyata kami. Izinkan kami besok pagi akan menandatangani spanduk KPK JMSI sepakat memberantas korupsi. Insya Allah kami akan lakukan di tengah kota. Kami akan menandatangani itu, dan itulah wujud kami pada hari ulang tahun JMSI yang kedua dan pada Hari Pers Nasional di Kendari. Sekali lagi izinkan kami menggunakan momentum itu untuk mendukung KPK sebagai mitra kami di lapangan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam buat semuanya.